فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang ke-15 ini kita akan melanjutkan tafsir dari surah Asy-Syarh. Kita sudah mengambil 1/2 dari surah, dan insyaallah di malam ini kita akan selesaikan 1/2 dari surah ini, bermula dari ayat yang kelima. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Ya. Di ayat ini dijelaskan bahwa kehidupan itu kadang ada hal yang bersifat al-usur, kesusahan, tapi bersama dengan adanya kesusahan itu Allah Subhanahu wa taala juga jadikan adanya al-yusur, adanya kemudahan. Jadi itu hari-hari kehidupan memang dibuat seperti itu. Karena dalam kehidupan ini enggak ada orang yang selalu senang saja, tidak pernah dia memperoleh dari kesedihan. Orang yang selalu muda saja, tidak pernah dia menemukan kesusahan. Atau dia di kondisi lapang terus, tidak pernah merasa kesempitan. Ya, tentunya hal itu ada, sebab itu digariskan dalam kehidupan manusia. Telah digariskan di dalam kehidupan manusia. Tapi subhanallah, di ayat ini, ayat kelima dan ayat yang keenam, ini ditegaskan fa inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Kemudian Allah ulangi lagi, inna ma'al usri yusran. Sungguhnya bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Nah, ini kalau diperhatikan pada kata per kata di ayat ini, dikatakan sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kesusahan dipakai kata al-usru, sedangkan kemudahan dinakirakan, tidak pakai kata al, langsung dikatakan yusran. Iya, yusran. Jadi yusur. Jadi kesusahan pasti ada kemudahan. Kemudian diulangi lagi, sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Nah, pada kesusahan yang di ayat yang ke-6 itu pakai alif lam lagi. Sedangkan kata kemudahan juga tidak, lagi-lagi dia tidak pakai alif lam juga. Nah, karena itu ini dibahasakan oleh sebagian as-salaf, diriwayatkan dalam hadits marfu, tapi tidak kuat dari sudut riwayat, tapi ini populer di tengah para ulama ahli tafsir. La yagliba usrun yusraini. Ya, satu kesusahan itu tidak akan mengalahkan dua kemudahan. So pada ayat kelima dan keenam, kesusahan pakai alif lam, berarti kesusahannya satu bentuk, hanya satu. Iya. Sedangkan kemudahan datang dalam bentuk nakirah, artinya kemudahan dari Allah itu datang beraneka ragam, bermacam-macam. Karena itu satu kesusahan itu tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Iya, memang ada kesusahan, ada kemudahan, tapi rahmat Allah lebih luas. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mendahului dari kemurkahanku. Dan Allah Subhanahu wa taala maafnya itu lebih luas bagi seorang hamba, lebih banyak harapan daripada
dosa-dosa atau kesalahan atau hal-hal yang dikhawatirkan. Rahmat dan ampunan serta maaf Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas. Iya. Maka ini makna dari ucapan para ulama ahli tafsir, la yagliba usrun usraini. Satu kesusahan tidak ada mengalahkan dua kemudahan. Ya selalu kita yakin bahwa di belakang ujian, cobaan, ada kesusahan, ada yang pahit, ada yang tidak enak. Pasti setelahnya akan ada kemudahan, ada hal yang manis, ada hal yang lancar, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, banyak harapan. Nah, itu kehidupan seorang mukmin. Kehidupan seorang mukmin. Iya. Dan itulah dari keindahan kehidupan. Seorang itu di dalam beragama akan membuatnya lebih banyak harapan, lebih tenang dalam hidupnya. Kalau dia menghadapi masalah, semua orang menghadapi masalah. Tidak ada yang tidak menghadapi masalah di dunia ini. Muslim maupun non-muslim. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian merasa kesakitan, merasa pedih, maka orang-orang kafir yang menyerang kalian juga pernah merasa kesakitan dan pedih juga. Tapi bedanya wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tapi kalian itu mengharap dari Allah hal yang mereka tidak pernah harapkan. Yaitulah seorang mukmin diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kekayaan hati, dari kelapangan jiwa, dari sinar yang terang benderang di dalam dirinya yang membuat kegelapan-kegelapan masalah, kesempitan-kesempitan itu bisa menjadi sirna, kesempitan itu bisa hilang dan akan datang kepadanya berbagai kebaikan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah selesai wahai Nabi Muhammad, maka fansab, berdirilah. Ya, lakukan nasab. Engkau berdiri lagi, lakukan amalan-amalan lain, lakukan ibadah-ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Iya. Jadi di ayat ini dari kalimat-kalimat universal dalam Al-Quran, dalam kandungan makna yang luas. Fa idza faragta, apabila engkau telah selesai. Selesai dari apa? Nah, ini banyak dari penafsiran para salaf karena konteks dari ayat juga umum. Jadi ada yang mengatakan kalau engkau selesai dari perkara dunia, sibuk dan kesibukan dunianya, fansab, berdirilah. Lakukan ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukan hal yang mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ada juga yang mengatakan fa idza faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai dari perkara dunia, maka berdirilah untuk melakukan salat. Berdiri untuk melakukan salat. Dan ada juga yang mengatakan fa idza faragta fansab, kalau kamu sudah selesai dari sebuah ibadah, lakukan ibadah yang lain. Ya, kalau sudah selesai dari melaksanakan sholat 5 waktu kewajiban, lakukan sholat sunnah, lakukan sholat malam. Sudah selesai dari puasa Ramadan, lakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Sudah selesai mengeluarkan zakatnya, lakukan sedekah. Sudah selesai berhaji atau berumrah, mengangkat kewajibannya dalam seumur, dilakukan haji dan umrah yang lain. Jadi selalu dia ikuti di dalam hal tersebut. Ya, dan sebagian ulama ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa seorang apabila selesai dia sholat, dia boleh berdoa. Boleh berdoa. Jadi kalau engkau sudah selesai dari sholat, maka fansab, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, yang jelas ini
mana dari ayat kandungannya mencakup mana-mana tersebut. Kalau engkau sudah selesai dari sebuah ibadah, berdirilah lakukan ibadah yang lain. Iya. Nah, ini terdapat bahwa hidup itu, kewajiban kita dalam kehidupan adalah memanfaatkan seluruh waktu dalam hidup ini. Karena umur kita, amalan kita, kesempatan kita itu adalah amanah dari Allah. Akan dimintai pertanggungjawaban. Kita akan ditanyai tentang hal tersebut. Wala tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kalian semua akan ditanya tentang segala kenikmatan. Iya. Kemudian ayat ini juga memberikan kepada kita pelajaran bahwa seorang itu apabila selesai dari sebuah ibadah, dia bersungguh-sungguh lakukan ibadah yang lain. Ada ijtihadnya, kesungguhannya. Yang tidak ada dia kenal kata istirahat, turun minum. Ya, karena dia berusaha untuk memaksimalkan di dalam kehidupannya. Kalaupun ada kata beristirahat, itu hanya sekedar jeda untuk melakukan ibadah yang lain. Bagian dari kegiatannya untuk melakukan ibadah yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat seorang itu bersungguh-sungguh di dalam perkara. Jangan dia undur-undur. Karena dikatakan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu sudah selesai dari sebuah ibadah, berdiri lakukan ibadah yang lain. Dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Selalu berharap. Jadi ada kesungguhan dalam perkara, tidak ada mengulur-ulur. Ya, dan ini bagi siapa yang bertanya untuk husnul khatimah, bagaimana seorang itu meraih husnul khatimah, ini ayat adalah jawabannya. Jadi seorang itu kalau mau husnul khatimah, dia sambung hidupnya itu dengan hal yang baik. Selesai dari ini, dia lakukan ini, dia pindah ke sini. Jadi kehidupannya dari sebuah ibadah menuju kepada ibadah yang lain, dari sebuah sujud ke sujud yang lainnya, dari sebuah doa ke doa yang lainnya, dari sebuah ketaatan kepada ketaatan yang lainnya, dari sebuah amalan saleh padahal yang terkait dengan amalan saleh yang lainnya, dan seterusnya. Nah, itulah seorang yang ingin meraih husnul khatimah. Kemudian di akhir dari surah ini dikatakan wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu engkau berharap. Didahulukan kepada Rabb, didepankan. Jadi mana pembicaraan kan asalnya berharaplah engkau kepada Rabbmu. Nah, begitu kata kepada Rabbmu didahulukan, kepada Rabbmu hendaknya engkau berharap. Nah, ini menunjukkan kekhususan. Ya, bahwa seorang itu berharap hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Maka ini terdapat ikhlas dalam ibadah. Sebab inti sebuah ibadah, besar dan kecilnya, berharga atau tidaknya, diterima atau tidaknya, itu terkait dengan masalah ikhlasnya, terkait dengan masalah keikhlasannya. Jadi kalau dia hanya berharap kepada Allah saja, maka itu adalah keikhlasan yang membuat segala perkaranya menjadi baik dan menjadi besar. Iya, karena itu di sini terdapat keagungan makna ikhlas. Dan di dalam ayat ini terdapat bahwa, atau dua ayat ini, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, ini semana dengan perintah Allah kepada nabinya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Itu semana. Terus lakukan ibadah, jangan ada yang kosong sampai kematian datang menjemputmu. Nah, itulah makna kalau kamu sudah selesai dari ibadah, pindah kepada ibadah yang lainnya, dan kepada Rabbmu hendaknya engkau selalu berharap. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk memperindah kehidupan ini dengan ibadah-ibadah dan ketaatan, memenuhi seluruh hidup kita dengan hal yang baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan dan memudahkan kita di atas ketaatan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.